Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita akan ngebahas Wahabi, bukan ngebahas pandemi lagi. Benarkah kuatnya ekstremisme yang ada di Arab Saudi terjadi atas respon dari dampak revolusi Iran yang membawa pengaruh di Timur Tengah? Atau respon dari ancaman ideologisnya nasionalisme dan sosialisme di dunia Arab yang terjadi sebelumnya? Atau memang karena dampak aliansi politik agama antara Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab di awal berdirinya Kerajaan Saudi? Pada video kemarin sudah kami bahas yang diantaranya terkait awal mula berdirinya Kerajaan Saudi hingga sejarah kedekatan Kerajaan Saudi dengan Wahabi yang semakin mesra karena respon dari gejala nasionalisme Arab dan sosialisme Arab. Bagi yang belum melihat video tersebut bisa cek di deskripsi di bawah atau klik di pojok kanan atas. Kembali ke topik, Muhammad bin Salman, putra sulung Raja Arab Saudi sekarang, selalu menggembar-gemborkan bahwa keberislaman yang ultra konservatif yang terjadi pada bangsanya karena respon dari revolusi Iran yang baginya bisa membawa pengaruh negatif di dunia Arab. Bagi putra mahkota Arab Saudi tersebut, doktrin kaku yang dianut Kerajaan Saudi dalam mengontrol masyarakatnya selama ini adalah untuk menghalau pengaruh revolusi Islam Iran yang berangkat dari identitas Syiahnya. Kita tahu Muhammad bin Salman memang adalah aktor penting dalam wacana reformasi mengubah wajah Saudi yang dikenal ultra konservatif menjadi lebih inklusif dan moderat di mata dunia. Dan dirinya selalu berdalih bahwa Saudi Arabia yang ultra konservatif, ekstrim, eksklusif adalah dampak dari Imam Khomeini yang berhasil menumbangkan rezim Shah Pahlavi di Iran. Dalam sebuah wawancara dengan The Guardian 24 Oktober 2017, Muhammad bin Salman menegaskan dan bersumpah untuk mengembalikan negara itu ke Islam moderat yang menurutnya sudah berubah pasca peristiwa revolusi Islam Iran 1979. Namun, menurut asumsi kami mengacu dari sejarah yang ada, berdirinya kerajaan ini memang dari aliansi politik agama antara Wangsa Saud dengan Wahabi, dan keberislaman yang fundamentalis justru dirawat dan dimanfaatkan oleh Saudi dan Amerika Serikat untuk mengkanter pengaruh ideologi politik yang diusung oleh Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan juga Muhammad Mossadegh dari Iran demi petrodolarnya jauh sebelum pecahnya revolusi Iran. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pembahasan kali ini akan semakin rumit ketika ditarik dari sejarah kembali, tepatnya pada aksi teror di Masjidil Haram yang terjadi pada 20 November 1979. Tempat suci utama umat muslim yang merupakan kiblat dari arah sholat umat muslim sedunia kala itu disatroni dan diduduki kelompok teroris sebuah sekte Islam. Juhaiman al-Otaibi yang merupakan pimpinan dari komplotan teroris tersebut merangsek masuk halaman Masjidil Haram dan melakukan pembantaian. Para jamaah yang ada di dalam halaman Masjidil Haram dihabisi satu persatu oleh para penembak jitu Juhaiman yang berada di menara-menara dan semua pintu gerbang masjid ditutup. Juhaiman lewat pengeras-pengeras suara di Masjidil Haram menyatakan bahwa Imam Mahdi pembawa keadilan ada di sana. Seorang pria kemudian muncul ke depan, Muhammad Abdullah Al-Qahtani yang merupakan ipar Juhaiman. Dia menyatakan dirinya sebagai Mahdi sang penyelamat. Lalu Juhaiman menyampaikan beberapa hal sebelum melakukan pembantaian. Kelompok ini bernama Al-Jama' Al-Salafiyah Al-Muhtasibah yang mengutuk apa yang mereka sebut degenerasi nilai sosial dan agama di Arab Saudi. Menurut mereka, negaranya dibanjiri dengan materialistis dari bisnis minyak. Bangsanya secara perlahan berubah menjadi masyarakat konsumeris dan dengan budaya kebarat-baratan yang perlahan menggeser syariat Islam. Mobil, alat elektronik, bioskop, hingga kasino menjadi hal yang biasa. Hiburan malam meningkat, alkohol bisa dikonsumsi, dan beberapa hal lainnya yang dalam penganut salafi terlarang justru semakin berkembang. Negara ini mulai mengenal urbanisasi dan beberapa pria dan wanita mulai bercampur di publik. Perempuan tidak lagi perlu menutup diri. Amerika selaku mitra utama Arab Saudi dalam urusan minyak hingga membangun kota khusus bagi warga Amerika Serikat yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat Saudi. Bagi Juhaiman sendiri, timbul pertanyaan-pertanyaan besar hingga mengharuskan untuk berjuang.
Bagaimana mungkin keluarga Al Saud yang semestinya menjaga Islam justru hidup bermewah-mewahan dari hasil kerjasamanya dengan kafir Amerika, dan gaya hidup warga Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika, bukan sebaliknya, serta di mana keberadaan dan perannya ulama di Saudi yang dalam keadaan degenerasi nilai agama dan moral itu. Berharap tuntutan mereka terpenuhi, para kelompok ini terus melakukan aksi terornya di tempat suci umat muslim tersebut. Tuntutan mereka yakni usir semua orang asing yang ada di Arab Saudi, hentikan perdagangan minyak dengan Barat, tumbangkan dinasti Al Saud yang menurut mereka gagal melindungi Islam. Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, salah satu ulama yang ada dalam lingkungan kerajaan Saudi, memang diketahui ikut mendukung perkembangan kelompok tersebut, menggunakan status religiusnya untuk mengatur penggalangan dana untuk kelompok GSM. Syekh bin Bas dan beberapa ulama di Saudi cenderung satu pemahaman dengan apa yang digelisahkan Juhaiman terhadap kondisi sosial Arab Saudi yang sudah bergeser menurut mereka. Hanya saja Syekh bin Bas dan yang lainnya lebih lunak dengan kerajaan Saudi yang berbeda dengan cara Juhaiman yang begitu keras. Bin Bas lebih ke jalur dakwah, menyampaikan pengaruh dan pemikirannya lewat mimbar, ruang dakwah umum hingga kampus perguruan tinggi. Adanya rencana kudeta tersebut membuat keluarga kerajaan Saudi dilematis. Keluarga raja meminta persetujuan para pemuka agama untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan bersenjata di dalam masjid. Hingga akhirnya para ulama harus berkumpul untuk membuat fatwa. Bin Bas yang juga bagian dari para ulama yang akan mengeluarkan fatwa tersebut memanfaatkan situasi. Para ulama sepakat mengeluarkan fatwa untuk aparat keamanan dan militer Arab Saudi agar melakukan tindakan dengan syarat apabila pemerintah Saudi mau memutarbalikkan kebijakan Raja Faisal bin Abdul Aziz, yang pada dasarnya para ulama ini menginginkan semua hak-hak perempuan dan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dihilangkan. Setelah keluarnya fatwa, pemerintah Arab Saudi langsung mengerahkan ribuan tentara dan pasukan khusus untuk mengambil alih masjid. Untuk mengakhiri pendudukan Masjidil Haram itu, aparat keamanan Arab Saudi meminta bantuan dari pasukan komando Prancis yang dikirim ke Arab Saudi dalam misi rahasia. 2 minggu setelah diduduki, Masjidil Haram berhasil dibebaskan kembali pada 4 Desember. Sebanyak 63 orang dieksekusi, termasuk Juhaiman Al-Utaibi, sementara sejumlah lainnya dihukum penjara. Secara langsung, aksi Juhaiman dan pengikutnya telah mengubah arah Arab Saudi hingga Timur Tengah. Meskipun Juhaiman dan kawan-kawannya berhasil dieksekusi, tapi cita-cita mereka telah tercapai. Pasca tragedi teror tersebut, wajah Arab Saudi kembali dengan doktrin yang ketatnya. Sebagai bentuk penghormatan keluarga kerajaan dengan para ulama, hukum syariat diperketat dengan memperkuat polisi moral dan hak-hak perempuan yang paling terdampak. Dari aksi percobaan kudeta di Mekah tersebut, kemungkinan menurut Muhammad bin Salman mencoba dihubungkan dengan peristiwa revolusi Iran yang terjadi di tahun itu juga. Padahal peristiwa tersebut tidak ada hubungannya dengan revolusi Iran. Mereka adalah sekelompok Wahabi suku Badui yang tersisihkan dan tidak terima dengan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Memang wacana yang berkembang saat ini, pemerintahan Saudi mulai sedikit ingin bergeser meninggalkan dogma yang puritan. Mengingat putra mahkota tersebut dengan semangatnya mewujudkan visi Saudi 2030 dengan rencana untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi, mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi, serta mengembangkan sektor layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata. Arab Saudi tidak akan selamanya menggantungkan diri dengan petrodolarnya. Reformasi ekonomi diperlukan, dan ini sudah direncanakan. Sehingga wajah kaku dan Islam ketat ala Wahabi sedikit demi sedikit akan berubah dengan terciptanya lingkungan yang lebih moderat, terbuka, dan ramah pada investasi. Sehingga reformasi ekonomi yang diinginkan kerajaan bisa tercapai. Demikian video kali ini, jangan lupa tinggalkan pesan di bawah, berikan pendapat kalian dan kita diskusikan. Maaf bagi yang salah kamar dan tak lupa teruslah dukung channel kami agar berkembang.